membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Wah, senang rasanya nih ya. Ini kalau di akhir segmen memang kita tuh jadinya senyum-senyum dan lain-lain. Nah pemirsa, pagi-pagi udah sarapan apa? Ada mungkin yang sarapannya uduk, sarapannya bubur, atau ada yang cuman sarapannya pakai harapan. Cuak. Nah tapi nih pemirsa, kadang ada juga yang memang untuk praktis dan lebih mudah juga, ada beberapa orang yang lebih suka untuk sarapan ini makan roti seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong roti nih ya, ini ada berita dari dunia kuliner ini ya. Ini BPOM tarik roti Oko dari peredaran. Nah, kalau ini kan AOKA. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah salah satu produk roti yang banyak banget kita temui di warung-warung terdekat karena harganya ekonomis. Kemudian juga cukup banyak. Dan tadi ya, affordable buat kita-kita yang memang kaum mendang-mending seperti itu. Nah, kemarin sempat ramai bahwa katanya roti AOKA yang berbahaya. Tapi setelah ditelusuri lagi nih ya, akhirnya Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ini telah merilis bahwa hasil uji kandungan natrium dehidrosetat pada produk roti AOKA ini tidak ada. Nah, sebaliknya ternyata ya produk roti yang memiliki bahan natrium dehidrosetat ini adalah roti Oko seperti itu. Nah, ini pemirsa udah pernah lihat belum roti Oko? Kalau semisal aku sendiri sih belum pernah lihat ya, kalau semisal untuk roti Oko sendiri. Nah, BPOM ini juga sebelumnya telah memeriksa ke sarana produksi roti Oko nih pada Selasa 2 Juli 2024. Dan hasil inspeksi tersebut menyebutkan bahwa ternyata roti Oko ini tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB dengan benar dan konsisten. Nah, dan kemudian akhirnya dari pihak BPOM ini nih ya menghimbau bahwa ternyata ini roti Oko harus segera menarik peredaran produknya dari pasar. Dan kalau untuk roti AOKA memang aman seperti itu teman-teman. Karena ini kalau ditelusuri lagi memang roti AOKA dan juga roti Oko ini diproduksi di PT yang berbeda. Kalau roti Oko itu diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food dan ditemukan mengandung natrium dehidrosetat. Nah sebenarnya yuk kita ulik apa sih natrium dehidrosetat ini. Ini melansir dari CNN ya. Kandungan natrium dehidrosetat dalam roti ini ditemukan di roti Oko. Sebenarnya ini merupakan salah satu pengawet kosmetik. Nah loh, pengawet kosmetik ada di makanan. Apakah lambung kita akan awet pemirsa? Nah ini kan bahaya ya. Karena kalau kita lihat ada banyak sekali bahan-bahan yang memang cocok untuk digunakan dan cocok untuk dimakan seperti itu. Jangan sampai kebalik seperti itu pemirsa, bahwa bahan-bahan yang memang enggak boleh dimakan pada akhirnya dimakan oleh kita. Ini melansir dari CNN juga nih, bahaya pengawet kosmetik natrium dehidrosetat ini ada banyak sekali. Salah satunya ini juga kan bisa selain buat kosmetik nih ya, dalam hal ini kadang untuk natrium dehidrosetat itu salah satu uji percobaannya kepada hewan tikus. Ya masa nih kita manusia disamain gitu ya sama tikus-tikus yang unyu-unyu seperti itu. Nah dosisnya lebih tinggi itu kalau natrium dehidrosetat ini dimakan secara berlebihan, ini juga akan berujung kepada penyakit kanker dan gangguan
pembuluh darah. Nah, senada nih ya, ini juga diambil dari CNN. Menurut ahli farmasi Universitas Gajah Mada, Profesor Julis Ekawati juga menyebutkan bahwa natrium dehidrosetat ini selain pada saluran pencernaan, senyawa ini juga memiliki efek toksik pada hati dan ginjal. Nah, jadi jangan yang toksik tuh orang-orang doang. Ini makanan juga bisa toksik nih ke badan kita, seperti itu. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya ini juga kan akhirnya kita harus lebih aware lagi pemirsa. Sebagai konsumen, jangan asal makan seperti itu. Apalagi sekarang nih ya, dengan adanya media sosial, kadang kan kita juga FOMO, lihat makanan yang lagi hype, beli banyak seperti itu. Tapi kita tuh kadang lupa untuk mengecek entah itu BPOM-nya ataupun halal produknya seperti itu. Makanya nih ya, sebenarnya sekarang juga kita udah dimudahkan. Dengan adanya internet, kita juga bisa mengecek salah satunya itu nomor dari BPOM-nya, apakah memang ini sudah lulus, dan salah satunya tadi apakah ini aman untuk kesehatan kita. Dan bukan hanya masalah makanan aja, tentunya kosmetik dan lain-lainnya itu kita juga harus benar-benar memastikan bahwa yang hal-hal yang digunakan dan juga dimakan oleh kita ini benar-benar aman seperti itu. Apalagi kalau misal sebagai umat muslim ini juga kita ditambahin namanya LPPOM ya. Ini diteguhkan dengan kehalalan produknya. Karena ya tadi untuk bahan-bahan yang baik tentu juga ini akan memberikan dampak yang baik pada tubuh kita. Kalau nggak baik ya tadi salah satunya ada banyak sekali penyakit-penyakit yang mengintai. Ini juga kemarin ramai loh pemirsa bahwa ternyata di RSCM Jakarta ini banyak sekali anak-anak kecil yang sudah melakukan cuci darah sejak dini seperti itu. Ya tadi salah satunya ini bermasalah pada ginjal. Setelah ditelusuri memang katanya ini gara-gara anak-anak kecil ini terlalu banyak memakan makanan dan juga minuman yang memiliki pemanis yang cukup tinggi seperti itu. Hingga akhirnya sekarang banyak banget orang-orang yang tadi sudah melakukan cuci darah di umur-umur yang masih muda seperti itu. Makanya kita perlu bijak lagi kalau kita bisa kembali ke makanan yang memang real food. Maksud real food itu tidak melakukan salah satunya proses yang terlalu banyak, itu juga kan akan baik bagi tubuh kita. Nah pemirsa, dari bahas makanan kita akan bahas tentang jalan-jalan. Seru nih ya. Gak apa-apa nih, meskipun akhir bulan kita kadang kantong udah menipis, mau jalan-jalan mikir-mikir lagi gak apa-apa. Salah satu yang bisa kita lakukan, kita bisa melihat internet berselancar dan juga jalan-jalan melalui media sosial. Nah ini ada berita beberapa negara nih ya, 7 negara Asia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Salah satunya ini adalah di Asia Tenggara. Selain di Indonesia, sebenarnya negara-negara lain di Asia juga banyak banget yang ternyata ini diminati oleh para wisatawan. Salah satunya nih pemirsa, ini ada Cina. Nah, sebagai negara terpadat kedua di dunia, Cina ini nggak pernah gagal nih memikat jutaan pengunjung tiap tahunnya. Tercatat ternyata lebih dari 65,7 juta pengunjung asing mengunjungi Cina pada tahun 2019. Itu baru 2019. Gimana kalau tahun 2024? Wah, lebih dari itu. Dan Cina juga menawarkan berbagai destinasi wisata. Salah satunya Tembok Cina, kemudian ada kota terlalang di Beijing, dan juga keindahan alam di Guilin. Budaya sejarah Cina juga banyak banget yang bisa ditelusuri. Ya, jadi teman-teman kalau misal memang punya uang banyak dan mau salah satunya traveling ke Cina, boleh banget seperti itu. Asal jangan bisa cuma ngomongnya cie-cie aja atau gongsi pacai seperti itu ya pemirsa. Nah dari Cina kita akan ke wilayah Asia Tenggara, ini Thailand. Sawadikap. Nah ini juga salah satu negara yang cukup populer. Apalagi kan sekarang juga kita suka melihat ya di media sosial banyak sekali konten kreator yang jalan-jalan ke Cina dan mencoba berbagai kuliner yang ada di Thailand. Ya, di Thailand ini. Nah, Thailand juga merupakan salah satu negara yang sering dikunjungi, dan hanya itu ya, sebenarnya Thailand ini juga kan kita akrab dengan filmnya, dengan salah satunya kuliner, dan tadi kecantikan-kecantikan wanita Thailand yang tiada tara. Bahkan ada beberapa pengunjung yang memang sengaja berkunjung ke Thailand ini untuk melakukan prosedur operasi plastik.
Selain Thailand, ada Jepang nih ya pemirsa. Beralih ke Asia Timur, Jepang juga merupakan salah satu negara destinasi wisata terbaik. Ada banyak sekali tradisi-tradisi kunonya dan juga teknologi modern. Kota-kota seperti Tokyo dan Kyoto ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Kemudian Asia Tenggara lagi ada Malaysia, ada Hong Kong, Makau, dan juga Vietnam. Dan tak lupa tentunya Indonesia. Indonesia juga mempunyai banyak sekali destinasi wisata yang dapat dikunjungi baik oleh wisatawan yang berada dalam negeri ataupun wisatawan asing seperti itu. Tapi nih ya kadang pemirsa, banyak juga loh orang-orang yang kadang mengeluhkan, kenapa sih harus suka banget jalan-jalan ke luar negeri? Katanya biayanya tuh lebih murah dibanding kita melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara ke berbagai daerah di Indonesia. Itu katanya cukup fantastis seperti itu. Nah ini juga mungkin bisa menjadi salah satu evaluasi untuk pemerintah nih. Tentunya dengan banyaknya turis-turis, baik itu dari mancanegara ataupun dari dalam negara, ini kan bisa menambah pendapatan entah itu daerah, bahkan mungkin pendapatan untuk negara. Dan terlebih dari itu, kita juga sebagai masyarakat Indonesia perlu berbangga dengan adanya keindahan di Indonesia dan turut serta untuk menjaga lingkungan kita. Nah, pemirsa, berita tentang 7 destinasi wisata di Asia yang banyak dikunjungi sekaligus nih menutup perjumpaan kita di hari Kamis yang manis. Nah, dan tentunya kita akan kembali lagi pemirsa di minggu depan. Jangan lupa untuk terus saksikan program Pagi Seru dari hari Senin sampai hari Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya nih pemirsa, harus semangat karena 3 hari lagi, enggak 3 hari ya, 1 hari lagi Sabtu Minggu kita juga akan menghadapi weekend ya. Jadi bayangkan saja ini sudah mau menuju Sabtu Minggu seperti itu. Agar kita ya tetap happy seperti itu. Nah baik pemirsa, demikian saya Raudloh Rida dan juga kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.